Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo koso tsukara sama desu. Minasan yorasi desu ka? Minasan jumpa lagi dengan saya Wahab des Nihongo Benkyou Shimasu. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya yaitu bab 8 bagian 1. Chotto ii desu ka? Yoroshiku onegai shimasu. Hai Hajime no kata wa wasure na yo ni subscribe shitara ureshii desu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan yang terpenting kalian tidak akan ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Untuk file bab 8 bagian 1 ini, seperti biasa, link downloadnya ada di kolom komentar. Saya akan share secara gratis, yang penting kalian gambate kudasai, karena untuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian juga mempunyai buku Minano Nihongo 1 ini ya. Saya ingatkan lagi ya, dalam Minano Nihongo 1 ini berjumlah 25 bab, dimana kalau kita menguasai sampai 25 bab, maka kita bisa dikategorikan atau layak untuk bekerja ke Jepang ya. Jadi bagi teman-teman minasan semuanya yang ada rencana ke Jepang ya, mari kita belajar bersama-sama. Hai Ishoni Benkyou Shimashu. Baik, kita akan masuk ke bab 8 dimulai dengan mengenal kosakata yang ada di bab 8 ini ya, kosakata baru. Dimulai dengan Meiji yaitu kata benda. Ada Fujisang yaitu gunung Fuji, samurai pendekar pedang, seikatsu kehidupan, shigoto pekerjaan, Ryo asrama, Tokoro tempat, Yama gunung. Yama dan Fujisang ini perbedaannya, kalau misalkan kita hanya menyebutkan gunung saja, maka menggunakan Yama. Kalau kita menyebutkan dengan namanya, misalkan di sini Gunung Fuji ya, maka menggunakan sang, Fujisang. Contoh lainnya misalkan Gunung Merapi, Merapi Sang ya, dan sebagainya. Kalau hanya menyebutkan gunung saja itu gunung loh gitu. Maka Yama saja ya. Lalu Machi kota, Soste kemudian dan ya. Do bagaimana, Donna yang bagaimana, Dore yang mana, Amari tidak terlalu, Totemo sangat. Nanti do, donna, dore ini akan muncul di bab 8 ini ya. Kemudian keiyoshi kata sifat. Di bab 8 ini juga kita akan mulai mengenal kata sifat ya. Dimulai dengan kata sifat takai yang artinya tinggi ya. Samui dingin, i baik bagus, furui lama atau kuno ya. Furui di sini adalah lama kuno ya, bukan lama waktu, bukan lama lambat waktu ya. Misalkan bangunan lama, bangunan kuno menggunakan furui. Omoshiroi menarik, aoi biru, kuroi hitam, shiroi putih, akai merah, oki besar, muzukashi sulit, oishi enak lezat, atarashi baru, yasashi baik hati, yasui murah, isogashi sibuk, tumetai dingin. Samui dan tumetai artinya dingin, penggunaannya berbeda ya. Samui digunakan dingin cuaca ya. Sedangkan tumetai ini digunakan dingin misalkan minuman dingin ya. Air dingin ya. Kemudian atsui panas, warui jelek, hikui pendek, chisai kecil, tanoshi menyenangkan, yumeina terkenal, genkina sehat, kireina cantik atau indah, nigiakana ramai, bengrina praktis, hansamuna tampan. Hansamuna diambil dari handsome ya. Maka penulisannya juga menggunakan katakana hansamuna tampan, shizukana sepi, himana luang, sutekina bagus, shinsetsuna ramah. Keiyoshi kata sifat i, kata sifat na, ikioshi dan nakeyoshi. Jadi kata sifat dibagi menjadi dua ya, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Cara membedakannya sangat mudah ya, kita tinggal lihat akhir dari hurufnya apa. Misalkan contoh di sini kata sifat i, yaitu samui. Kita lihat di sini karena berhubung akhir hurufnya adalah i, maka itu dikategorikan kata sifat i. Ya, oishi, takai ya, muzukashi sulit ya. Kita lihat ini saya sengaja sudah digaris bawahi untuk memudahkan ya. Berhubung di sini akhirnya huruf i, maka itu adalah kata sifat i. Kemudian
kata sifat na, hansamuna, bengrina, kireina, yumeina ya sama juga. Hanya akhirnya huruf na ya, maka itu diartikan atau dikategorikan kata sifat na ya. Jadi kita tinggal lihat akhir dari hurufnya apa ya. Kenapa bisa dibagi menjadi dua seperti ini? Nanti ada hubungannya dengan pembelajaran. Ayo kita lanjutkan. Di bab 8 ini kita akan belajar ya partikel wa ditambah kata sifat ya. Partikelnya apa? Yaitu kata benda atau subjeknya ya. Kemudian 2, amari tidak terlalu. 3, totemo sangat. Bungkai pola kalimatnya sebagai berikut. 1, Fuji sang wa takai desu. Gunung Fuji tinggi. Bandung wa amari samakunai desu. Bandung tidak terlalu dingin. Jakarta wa totemo atsui desu. Jakarta sangat panas. Kita awali dengan partikel wa yang ditambah kata sifat ya. Pola kalimatnya sebagai berikut. Sakura wa kirei desu. Sakura indah. Jadi untuk mengucapkan atau mengungkapkan kata sifat, kita bisa menggunakan partikel seperti ini ya. Subjeknya apa? Kemudian kata sifat. Di sini subjeknya adalah sakura. Kemudian kata sifatnya kirei, yaitu indah. Maka artinya sakura indah. Artinya dari kata sifat terlebih dahulu ya. Artinya diartikan dari subjek terlebih dahulu ya. Sakura wa kirei desu, sakura indah. Kemudian konoji tensa wa atarashi desu. Sepeda ini baru. Ya, kita lihat kata sifatnya adalah baru, atarashi desu. Kemudian bandingkan dengan yang di atas kirei desu. Kirei desu ini adalah kata sifat na ya, kireina. Kemudian atarashi ini dari kata sifat i ya. Kireina. Kenapa na-nya tidak dibawa? Jadi untuk kata sifat na jika di akhir kalimat maka na-nya tidak dibawa ya. Sedangkan atarashi ini tidak ada perubahan. Seperti itu ya cara membedakannya. Kemudian berikutnya Tokyo wa do desu ka? Tokyo gimana? Untuk menanyakannya kita bisa menggunakan do desu ka ya, do. Maka kita bisa jawab dengan kata sifat. Di sini menanyakan Tokyo. Tokyo gimana? Kita bisa jawab Tokyo wa kirei desu ya, Tokyo indah ya. Tokyo wa nigiyaka desu, Tokyo ramai dan lain sebagainya ya. Kemudian Bandung wa nigiyaka na machi desu. Bandung kota ramai. Perhatikan ya, di sini adalah nigiyaka na machi desu. Jadi di sini pentingnya kalian mengetahui perbedaan kata sifat na dan kata sifat i ya. Jadi untuk kata sifat na jika digunakan untuk menyambung kata maka dia harus dibawa menjadi atau identitasnya menjadi kata sifat aslinya ya. Berhubung di sini nigiyaka na ya, maka dibawa na. Sedangkan untuk di akhir kalimat maka nigiyaka desu cukup seperti itu saja ya. Nigiyaka desu, na-nya tidak perlu dibawa. Tetapi untuk menyambungkan maka harus komplit ya, na-nya dibawa. Nigiyaka na machi desu, tidak bisa nigiyaka machi desu. Misalnya kita ubah menjadi kirei ya. Kirei na machi desu, bukan kirei machi desu ya. Jadi itu ya gunanya membedakan kata sifat na dan kata sifat i. Kemudian lanjut. Orochimaru sang no kutsu wa dore desu ka? Sepatu Pak Orochimaru yang mana? Dore desu ka? Di sini kita menggunakan dore ya. Dore ini bisa kita pakai saat memilih barang, ingin menanyakan ya. Barangnya banyak, menanyakan yang Anda yang mana ya. Kita bisa menggunakan dore. Dore desu ka? Akai kutsu desu. Sepatu merah. Nah ini jawaban dari dore desu ka ya. Orochimaru sang no kutsu wa dore desu ka? Akai kutsu desu yo. Sepatu yang warna merah. Lanjut berikutnya, amari tidak terlalu, totemo sangat. Contohnya, Bandung wa amari atsukunai desu. Bandung tidak terlalu panas. Kita lihat atsukunai desu. Ini adalah kata sifat i ya. Diubah menjadi kunai, lalu negatif ya artinya. Kita akan lihat dulu bentuk perubahannya. Kata sifat i negatif, kata sifat na negatif.
Samui, samukunai. Jadi untuk menjadi negatif sangat mudah ya. Kita tinggal ganti huruf i menjadi kunai ya. Samui menjadi tidak dingin, yaitu diganti kunai. Sama seterusnya ya. Oishi, huruf i-nya diganti menjadi kunai. Oishi kunai. Tidak enak, yang tadinya enak jadi tidak enak. Untuk i bagus. Yokunai ini adalah spesial ya, pengecualian. Hanya i saja, yang lainnya menggunakan kunai-kunai ya. Jadi untuk i bukan i kunai tapi yokunai ya. Ini spesial, pengecualian. Kemudian kata sifat na sama ya, kata sifat na juga. Huruf na-nya dihilangkan, diganti menjadi ja arimaseng ya. Perbedaannya di ja arimaseng, bukan kunai lagi. Himana, nanya diganti himaja arimaseng. Ya, luang menjadi tidak luang. Hansamuna ya, tampan menjadi tidak tampan. Hansamuja arimaseng ya. Huruf na-nya tinggal dihilangkan, kemudian ja arimaseng. Jadi kata sifat na ini mirip dengan kata benda ya, cara mengubah ke negatifnya. Baik, kita kembali ke laptop. Hai, Bandung wa amari atsukunai desu. Bandung tidak terlalu panas. Jadi amari ini selalu diakhiri dengan kata negatif ya. Di sini kita lihat atsukunai. Kata sifat i ya dari atsui diubah menjadi negatif. I-nya dihilangkan, atsukunai desu. Bandung tidak terlalu panas. Dan lanjut. Asta itachi sang wa hima desu ka? Besok pakai itachi apakah luang? Di sini ada contoh singkat percakapan ya. Iye amari himaja arimaseng. Tidak terlalu luang. Himaja arimaseng, hima dari kata sifat na ya. Na-nya dihilangkan menjadi negatif, yaitu ja arimaseng. Amari himaja arimaseng. Tidak terlalu luang. Kemudian Indonesia wa totemo kirei desu. Indonesia sangat indah. Totemo ini kebalikannya dari amari ya, positif. Yang artinya sangat. Di sini subjeknya adalah Indonesia. Indonesia wa totemo kirei desu. Indonesia sangat indah. Atau Tokyo wa totemo isogashi desu. Tokyo sangat sibuk. Bandung wa totemo samui desu. Bandung sangat dingin ya, dan lain sebagainya. Totemo ini adalah sangat. Kemudian konokutsu wa totemo yasui desu. Sepatu ini sangat murah. Totemo yasui desu. Yasui ini adalah murah ya, kata sifat i. Konokutsu wa totemo takai desu ya, misalkan diganti sepatu ini sangat mahal ya. Konokutsu wa totemo kirei desu ya, sepatu ini sangat indah dan lain sebagainya ya. Kita bisa ganti sesuai kebutuhan kita, yang penting sudah mengetahui cara dan pola urutannya seperti ini ya. Hai daihachi no bungo wa kore de wari desu. Nanika atara shitsumo ga atara zehi komento ni kaite kudasai. Baik teman-teman, untuk bab 8 bagian 1 ini kita cukup sampai di sini dulu saja ya. Kita lanjutkan di bagian 2-nya nanti ya. Sugi no video mirara utama ini minasang subscribe shite kudasai. Agar tidak ketinggalan video berikutnya, silakan klik tombol subscribe. Mite kurete domo arigatou gozaimashita. Mata gambarimashou. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Arigatou gozaimasu.